Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengingatkan masih ada lebih dari 46% pemudik belum balik ke arah Jakarta. Dan untuk mencegah penumpukan di puncak arus mudik malam ini, Menhub meminta pemudik menunda waktu pulang. Menhub meminta pemudik bisa menunda perjalanan balik dengan memanfaatkan libur cuti dari perusahaan atau tempat bekerja. Lalu bagaimana antisipasi arus balik dan kedatangan 46% pemudik yang hingga hari ini belum tiba di Jakarta? Kami sudah bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Selamat sore Pak Budi, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini di sela kesibukan Bapak. Selamat sore Cindy, terima kasih juga kesempatannya. Baik, Pak Budi, tadi Bapak menyebutkan masih ada 46% pemudik yang belum kembali ke Jakarta. Apakah prediksinya mereka akan kembali ke Jakarta bersamaan malam hari ini? Ya, secara historis memang kepulangan itu sampai H+10, jadi sampai 5 hari mendatang. Tapi dikhawatirkan pemudik ini melihat ruang one way yang tersedia pada hari ini. Ya. Dan kalau itu diambil kesempatannya justru bumerang ya, karena hari ini adalah puncak dari puncak. Hari ini puncak dari puncak? Puncak dari puncak. Puncaknya itu 3 hari, tanggal 6, 7, 8. Dan biasanya secara tradisional tanggal 7, tanggal 8 ini, hari terakhir daripada masa libur, biasa diambil kesempatan para pemudik. Nah, oleh karenanya saya sekali lagi mengimbau seyogyanya tidak pulang malam ini ya. Kalau masih ada di Semarang ya nginep Semarang dulu, atau di Solo. Juga ada informasi yang bagus nih, Lebaran Kupat itu nanti hari Selasa. Jadi tunggulah Lebaran Kupat pada hari Selasa. Jadi setelah Lebaran Kupat pulang ke Jakarta atau pulang ke tempat asal. Dan saya juga mendapat informasi dari Pak Joko Setiawarno ya, pengamat, bahwa sebagian masyarakat Jawa itu biasanya harus ketemu pada Lebaran Kupat itu bersama keluarga-keluarganya. Dan silakan manfaatkan, dan saya sekali lagi anjurkan jangan pulang malam ini. Malam ini sangat ramai sekali. Kalau Bapak sudah memprediksi bahwa malam hari ini adalah puncak dari puncak arus balik, apa yang sudah atau akan dilakukan untuk bisa mengantisipasi kepadatan yang akan luar biasa malam nanti? One way sudah dilakukan sejak beberapa hari lalu, kontraflow juga. Apakah ada strategi ekstra untuk menghadapi hari ini? Ya, pasti saya ingatkan lagi, sekarang ini genap ya. Jadi harus dipenuhi bahwa kendaraannya menggunakan kendaraan genap. Ya. Terus nanti akan ada one way ya. Dan mereka truk-truk yang besar nggak boleh masuk. Tapi kita sudah bahas diskusi dengan Kakor Lantas, kalau sampai terjadi satu kepadatan di jalur Semarang menuju Jakarta ini, para pemudik di jalan itu bisa kita minta untuk rest atau istirahat atau menggunakan jalur Pantura. Dan kita keluarkan di jalur-jalur Pantura ya. Kita ketahui juga bahwa sejak 3 hari yang lalu saya melakukan checking terhadap jalur Pantura, itu relatif sepi. Jadi itu yang akan dilakukan. Dan saudara kita yang berasal dari Kendal, Batang, Kalongan, juga Tegal, ya, Brebes, dan Cirebon, itu tidak diberikan pintu masuk untuk masuk jalan tol karena sangat full ya. Oleh karenanya bagi pemudik yang bisa menunda besok atau lusa akan lebih baik dan justru akan lebih confident. Oke, seberapa besar pengaruhnya Pak ketika imbauan itu nanti mungkin ada beberapa pemudik yang yang mengikuti imbauan itu untuk menunda mudik. Berapa persen yang bisa dikurangi dari puncaknya arus balik malam nanti? Kemarin itu terjadi pecah rekor itu 170.000. Kemarin? Dalam 1 hari semalam ya. Oke. Nah itu naik kurang lebih 5% dibandingkan 2019.
Mhm. Pada saat 2019 itu kewalahan, ya. Ya. Dan semalam dan kemarin itu sampai 170.000 itu relatif masih terkontrol, ya. Tapi lebih dari itu, saya khawatir ini akan terjadi kemacetan. Nah, oleh karenanya kemacetan itu kita hindari, satu menunda atau lewat jalur Pantura. Hmm. Jalur Pantura siap ya Pak untuk bisa menerima Ya, limpahan kendaraan dari ya, tol menuju ke jalur arteri atau Pantura? betul. Hmm. Siap, siap. Oke, ada juga imbauan Pak untuk memperpanjang work from home, bekerja dari rumah untuk aparatur Ya, sipil negara, PNS. Seberapa besar kebijakan ini bisa efektif untuk bisa mengurai kepadatan hari ini, Pak? besar karena Mhm, PNS dan pegawai itu ya mungkin lebih dari 50% ya. Jadi mhm, kalau yang mengikuti 10% aja, ya, berarti 5%. 5% dari total 1,9 mhm, itu kira-kira ada eh, kira-kira 95.000 yang ikut apa yang dianjurkan oleh Pak Kapolri tadi. mhm, Dan mhm, apa yang disampaikan Pak Kapolri itu sangat berdasar karena apa? Kementerian Menpan RB memang sudah mengizinkan masyarakat pekerja pegawai negeri itu untuk mengajukan cuti tambahan, boleh. Dan diperbolehkan ya Pak? anak-anaknya pun, ya, dan Mhm, anak-anaknya pun diperbolehkan belajar secara daring. Jadi mhm, maka Kapolri menganjurkan work from home or from village, ya. mhm, Jadi ini sangat memberikan suatu solusi yang baik. oke, Toh masyarakat yang tidak pulang, tidak mudik saat ini juga tidak terkena apa namanya masalah di kemacetan ya. kantor dan anak-anaknya juga tidak ada masalah berkaitan dengan Mhm. sekolahnya. Jika masih ada pemudik yang akan melakukan perjalanan balik malam hari ini, Pak, apa yang harus mereka perhatikan? Wilayah-wilayah mana saja yang harus diperhatikan dan bagaimana mereka bisa menempuh perjalanan balik dengan selamat sampai ke tujuan dari Pak Menhub? Ya, memang daerah yang paling kritikal itu adalah dari Solo, Semarang ke Jakarta. Ya. Mhm. Satu, sebenarnya bisa gunakan jalur Pantura. Ya. Ya. Pantura relatif tidak gambling. Ya. Mhm. Tapi kalau di tol itu begitu semua berpikiran akan menggunakan tol, maka ini akan macet. Mhm. Nah, kalau memang terpaksa harus ke tol, satu istilah bensin dengan teman, ya. Hmm. Yang kedua siap untuk tidak letih di tengah tol, karena banyak yang berhenti di tengah tol bahkan buka tenda, ya. Mhm. Ya. Yang ketiga, upayakan jangan berhenti di rest area, apalagi di bahu jalan. Betul, itu banyak ya Dan terjadi ya, Pak Budi ya? itu membuat perlambatan-perlambatan yang signifikan ya. Mhm. Tadi secara khusus saya kumpulkan operator jalan tol bahwa saya nyatakan tempat rest area yang ada itu tidak dikendalikan dengan baik. Hmm. Ya, jadi masih banyak yang ada di jalan bahu jalan ya. Ya. Dan saya minta kepada operator rest area itu Mhm. meningkatkan jumlah tugas ya, dan juga berkolaborasi dengan polisi. Oke. Sejauh ini polisi sangat kondusif memberikan satu dukungan bagi mudik lebaran tahun ini. Mhm. Pak Budi, Bapak kan meninjau mulai dari gerbang tol sampai ke Bandara Soekarno-Hatta. Apa yang Bapak arahkan kepada operator dan juga pengelola untuk bisa paling tidak belajar dari arus mudik kemarin, apakah ada yang harus dievaluasi dan dilakukan untuk mengantisipasi arus balik ini? Apa arahan Bapak? Satu, prasarananya harus atau dilengkapi atau disempurnakan. Bagaimana apa yang kita lakukan di Lampung, Mhm. kita tambah 2 pelabuhan dan tambah kurang lebih 16 kapal ya. Oke. Yang kedua, pastikan bahwa sistemnya berjalan baik ya. Mhm. Seperti Perizi yang ada di Bangkauni itu harus Ya. jalan dengan baik. Mhm. Mhm. Untuk jalan tol
tentu persiapkan dengan baik, dengan sistem pembayaran yang baik juga, ya. Dan ini juga penting adalah kolaborasi. Kolaborasi saya pikir sudah terjalin baik, ya. Terbukti tadi saya mengunjungi Kapolda Jabar, ya. Ya. Begitu humble teman-teman di polisi Jabar, malah mereka enjoy, lomba joget. Jadi kegembiraan itu harus diciptakan dalam tim ini. Jangan stres, ya. Dan dengan mereka gembira, maka mereka bersedia untuk melakukan kolaborasi. Saya lihat apa yang dilakukan oleh para Kapolda ini baik sekali, ya. Terutama yang saya beberapa hari ini berkomunikasi dengan Kapolda Lampung, Banten, Jabar dan Jateng, kolaborasi dengan operator bagus, ya. Jabar dengan Jasa Marga, ASDP dengan Lampung, itu berjalan baik. Nah, saya minta kolaborasinya dengan baik. Dan khusus lagi, bagi petugas-petugasnya, ya malam ini ya saya mengharapkan one-on-one marking, ya. Jadi jagalah tempatnya dengan semaksimal mungkin. Kalau perlu ya sampai larut, pastikan bahwa apa yang dilaksanakan oleh tim kita berjalan dengan baik. Jadi sarana, prasarana, sistem, dan orang harus berjalan mempersiapkan semua dengan baik. Oke, menghadapi malam nanti, belajar dari atau evaluasi yang dievaluasi dari arus mudik kemarin, apa yang disiapkan Pak Budi? Puncak arus balik. Ya, saya pikir keterpaduan ini sangat penting, ya. Karena kita tahu antara sistem dalam jalan tol dengan bagaimana polisi mengatur flow one way, kontraflow harus dipadukan dan mereka harus koordinasi. Saya memantau, mengajak mereka rapat bersama, dan itu sudah dikolaborasikan. Apa yang akan menjadi regulasi dan apa yang dijalankan oleh polisi dan diskresi apa yang dilakukan oleh polisi itu sudah dijalankan. Baik. Disarankan untuk tidak pulang malam hari ini yang menjadi puncak arus balik, tapi juga disiapkan diskresi serta strategi-strategi untuk bisa menghadapi puncak arus balik malam hari ini, begitu ya Pak Budi? Betul, Mbak Cindy. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, berbagi informasi juga kepada pemirsa Kompas TV, Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi. Selamat sore Pak Budi.